قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Sampai kemana kemarin? Ini ya, ada makna al-qadim ini ya. Sudah kemarin. Sampai kama idza qulta ini ya. Saya itu. Ama maknau idza utlika fi hakil hadis. Ila anqala ya, jadi mengenai makna kidam ketika disebutkan ya, ketika disebutkan pada sebuah benda yang hadis, pada benda hadis gitu ya. Umpama hadza binaun qadim urjunun qadim, itu maksudnya adalah ibaratun antuli mudati wujudihi. Merupakan sebuah ungkapan dari panjangnya tentang waktu dari keberadaannya. Walaupun toh dia adalah sesuatu yang hadis yang diawali dengan adanya Adam gitu ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, jadi yang dimaksudkan qadim di sini sudah melewati rentang waktu yang lama dan tetap hadis gitu ya. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, urjunil qadim. Nah, kidam pada Allah Ta'ala dengan makna yang semacam ini muhal. Kenapa? Karena kidam yang semacam ini diawali oleh dari ketiadaan gitu ya. Karena li'ana wujudahu jalla wa azza la yataqayyadu bi zaman wala makan. Karena keberadaan Allah Ta'ala itu tidak terikat waktu dan tempat. Lihadusi kulli wahidin minhuma. Karena kedua-duanya itu adalah sesuatu yang hadis. Ya. Tapi di takliknya itu ya disebutkan hadza ta'lil la yunasibu madzhabal mutakallimin fi zaman wal makan. Sebenarnya pengilatan semacam ini enggak cocok ya. Karena yang namanya zaman dan makan itu la tahaqquqa lahuma indahum fala yatasifani bil hudus. Karena zaman dan makan itu tidak tahakkuk, amrul itibari saja, maka tidak layak untuk disifati dengan yang namanya hadis gitu. Sehingga Allah Ta'ala itu tidak layak untuk disifati dari salah satu dari keduanya, yang notabene-nya salah satu dari keduanya itu hanya layak dikaitkan dengan sesuatu yang hadis juga. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak ada ya? Ya, insya Allah Ustaz. Kemudian khilaf, apakah boleh menyebutkan lafaz qadim kepada Allah Ta'ala? Bolehkah ya mengatakan kata qadim pada zat Allah Ta'ala? Umpama huwa jalla wa azza qadim, karena maknanya adalah sesuatu yang wajib bagi Allah, baik secara akal ataupun secara nakal, atau tidak boleh dilafatkan. Tapi cukup dikatakan yajibulahu ta'ala al-qidam, atau semacam ibarat yang semacam ini ya. Jadi tidak disebutkan ismul qadim kepada Allah mengacu nama-nama Allah, itu kan sifatnya tauqifi. Nah, ini merupakan hal yang menjadi silang pendapat dari para guru kita. Tapi Imam Iraqi dalam syarah usul subki mengatakan Al-Halimi menganggap Al-Qadim itu termasuk dari golongan asma, dari Asmaul Husna. Nah, padahal realitasnya dalam Al-Quran pun tidak ada nas yang mengatakan itu ya. Begitu, walakin warada fi sunnah, tapi dalam hadis ada. Dan mengacu riwayat Ibnu Majah dalam sunanannya hadis Abu Hurairah, yang di sana Al-Qadim termasuk dari tis'ah wa tis'in, 99 Asmaul Husna. Emang ada ya? Seingat saya sih nggak ada. Asmaul Husna yang qadim tuh. Iya, ada nggak? Enggak ada kayaknya. Seingat saya nggak ada. Tapi di riwayat Enggak Ibnu ada. Majah, di riwayat Ibnu Majah itu ada. Berikutnya sifat bako. Sifat bako yang dikedangi dengan bako ini adalah menegasi atau menghilangkan
sifat ketiadaan yang nanti akan memapar sesuatu yang sudah wujud. Atau mudahnya bako ini menafikan adanya konsep kemusnahan gitu ya. Sebagian imam mengatakan makna bako pada zat Allah Ta'ala itu adalah adanya keberlangsungan wujud Allah di masa yang akan mendatang dengan tanpa adanya batasan. Sebagaimana kidam adalah adanya keberlangsungan wujud di zaman yang telah terlewat dengan tanpa ada batasnya gitu. Wa ka'anna hadhil ibarata ya jenahu qailuha ila al-qidam wa sifatani nafsiyatani. Kalau dengan ucapan yang semacam ini seolah-olah kidam dan bako itu sifat nafsiyah. Nah, karena kenapa? Menurut dua ibarat ini ya adanya wujud pada Allah Ta'ala itu berlaku di masa yang lalu dan masa yang akan datang. Padahal wujud itu kan sifatnya nafsi. Karena nggak mungkin ada zat yang wujud dengan tanpa adanya sifat wujud. Tak mungkin tahakuk sebuah zat dengan tanpa wujud. Ini mazhab yang dhaif. Kenapa? Karena kalau wujud dan kidam ini sifatnya nafsiyah, maka zat Allah tidak akan bisa digambarkan kecuali dengan adanya kidam dan bako, dan itu batil. Dengan gambaran bagaimana zat itu bisa kita cerna keperwujudannya. Kemudian muncullah dalil bahwasanya zat Allah itu wajib kidam dan wajib bako. Bisa difahami sampai sini dulu? Tapi memang bukannya begitu ya, Ustaz. Apa namanya itu? Ya wujudnya Allah itu harus idam dan bako. Gitu. Betul, betul. Di sini itu yang dipermasalahkan adalah ibarah yang mengatakan istimrol fil madi, istimrol fil mustaqbal. Pendefinisian semacam ini akan menarik kesimpulan seolah-olah sifat kidam dan bako itu sifat nafsiyah. Kita tidak menolak konsepnya, tapi kalau itu dijadikan sebagai sebuah pengertian akan berimplikasi seolah-olah sifat kidam dan bako itu termasuk sifat nafsiyah. Janggalnya di mana? Janggalnya nantinya seolah-olah zat Allah itu tidak akan bisa kita pahami kecuali kita memahami kidam dan bako. Padahal kan tidak begitu. Ya. Kidam dan bako ini kan iktibar untuk menegasi hal-hal yang nggak layak untuk keperwujudan Allah. Bukan berarti kidam dan bako ini menjadi pembanding dari sifat wujud. Gini. Kalau andaikan kita masukkan kidam dan bako kepada sifat nafsiyah, berarti kidam itu kan merupakan qasim dari wujud. Paham maksud saya? Kan ada kismun, ada kismun, ada qasim gitu ya. Kalau qasim itu kan berarti dia perbandingan dari wujud, padahal bako dan kidam itu tujuannya disebutkan sebagai umum itibari untuk menegasi hal-hal yang tidak layak yang berada pada wujud Allah Ta'ala. Kan gitu. Oke, Ustaz. Oke. Jelas ya? Iya. Kemudian ada sekelompok kaum yang menyatakan Inal kita mawal bako asifatani mawjudatani yakumani bidzat kal ilmi wal kudroh. Kidam dan bako adalah sifat yang wujudi. Janggalnya di mana? Nah, di sini dikatakan wala yakfaduhu. Ini jelas pendapat yang lemah. Lima yalzamu alaihi ayakunal kitab wal baqa'u qadimaini aidon biqadamin akhar maujud. Karena konsekuensinya kitab dan bako ini kalau sesuatu yang wujudi, maka harus disifati dengan sifat kodim juga. Nah, kalau kodimnya itu kodim yang kedua harusnya kodim juga, karena kodim itu sifat yang wujudi.
Iya, iya. Nah, bakoknya juga nanti juga bakoknya harus bakok, bakoknya harus bakok. Nah, sehingga nanti ada yang namanya tasalsul. Menimbulkan infinity regress kalau dasar logika modernnya. Wa at'afu min hadza man faraqo wa qala al-qidam salbi wal baqa wujudi. Ini lebih aneh lagi. Kidamnya salbi, bakoknya wujudi. Lah kok bisa? Ya, agak aneh. Wal haqqu ya alladzi alaihil muhaqqiqun annahuma sifatani salbiyatani. Yang benar yang menjadi pijakan para ahli tahqiq keduanya adalah dua sifat yang sifatnya salbiyah ya. Jadi kalau wahid minhuma ibaratun an-nafi maknan layakuliku bihi. Kedua-duanya itu hanyalah sebagai sebuah ungkapan untuk menegasikan sebuah makna, untuk menegasikan makna yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti akhirnya sifat qidam dan baqo ini memiliki wujud secara independen. Ya, kan nggak bisa begitu. Gimana bisa dicerna? Nah, ya. Hmm. Kita lanjutkan. Kemudian sifat berikutnya adalah mukhalafah lil hawadis. Ya, maksudnya bahwasanya tidak ada suatu apapun yang menyamai zat Allah Ta'ala secara mutlak. Baik secara zat ataupun secara sifat. Tidak ada yang menyamai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam pekerjaannya sekalipun. Gak mungkin sama. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya. Jadi bisa dilihat pada ayat ini ada tanzih, ada pembersihan atas zat Allah dari unsur-unsur keserupaan dengan makhluk. Wa akhiruha isbat, ya terakhirnya ada nilai isbatnya. Fa sodruha yaruddu alal mujassimah wa adrobihim wa ajuha yaruddu alal mu'atilah an-nafina li jami'is sifat. Jadi komponen ayat pertama itu untuk membantah para mujassimah dan golongan-golongannya ya. Sedangkan yang bagian yang belakang itu bahwa Samiul Basir untuk membantah kelompok Mu'atilah ya. Kelompok Mu'atilah yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Kemudian hukmu takdimin tanzih fil ayat. Hikmah sorry. Hikmah dari tanzih pada ayat. Jadi termasuk di sini adalah praktik takdimus salbi alal isbat. Ya. Walaupun toh dalam beberapa kasus idealnya itu dibalik isbat dulu baru salep. Dalam kasus ini memang sengaja ya dalam kasus ini komponen yang kedua bahwa Samiul Basir itu kan diletakkan di belakang. Karena kalau terletakkan di depan seolah-olah nanti ada tasbih ya. Karena orang itu ketika mendengar bahasa asama itu orientasinya pasti memahaminya dengan mendengarkan itu dengan telinga gitu. Dan dalam basor itu otomatis dengan bola mata. Dan keduanya ya ketika dikaitkan dengan sesuatu yang real ya memang
kaitannya adalah dengan menggunakan organ fisik semacam itu. Wa ana kula minhuma inama ya'ata'allaqu fi syait bi wa ala sifatin maksusatin, dengan sifat-sifat tertentu. Khobarnya min adamil bu'di jidan wa nahwi dzalik. Karena kan konsep-konsep melihat dan mendengar itu semua bisa teraplikasikan ketika jaraknya tidak jauh. Nah, makanya bahwa Samiul Basir itu tidak diletakkan di depan ya, tetapi diletakkan di belakang. Fabada'a fi ayah bitanzih, ayat itu dimulai dengan konsep tanzih dulu. Diustafada minhu nafyu tasbih lahu ta'ala mutlaqon, supaya difahami di sana bisa menafikan tasbih pada zat Allah secara mutlak. Hatta fi sam'i wal basari alladzaini dzukira ba'du, bahkan penglihatan dan pendengaran yang nantinya akan disebutkan. Fa inna samahu ta'ala wa basaru laisa kasa'mil khalaqi wa basarihim. Karena mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda sama sekali dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kalau makhluk itu kan berarti ada media penghantarnya ya. Ada media penghantar gelombangnya. Dalam kasus melihat itu kan gelombang cahaya masuk ke retina, kan begitu. Ya. Atau mendengar itu kan getaran dalam skala yang kecil ya, yang merambat melalui udara sehingga terjemahkan oleh otak terkait suara itu arahnya kemana, kan gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada ya. Li'anna sam'ahu ta'ala wa basaruhu sifatani qa'imatani bidzatihil aliyah. Karena konsep sifat basar, konsep sifat sama itu kan adalah sifat-sifat yang berpijak pada zat Allah yang mulia. Yang zat Allah sendiri nggak mungkin terpapar jarmiyah, terpapar jirmiyah gitu ya, nggak mungkin. Zat Allah itu berupa jirim, wal jarihah, dan beberapa anggota organ tubuh, wala wazi muhuma, dan juga konsekuensi dari jirmiyah dan jarihah. Benda fisik saja tidak, bagaimana bisa memiliki sifat dari benda fisik, kan begitu. Berupa organ saja tidak, bagaimana bisa memiliki fungsi sebagaimana organ. Ya. Sampai mana tadi? Oke. Bahwa wajibat al-qidami wal baqai muta'alliqatani bi kulli mawjud. Terkait qidam dan baqo itu adalah sifat wajib yang memang berkaitan dengan setiap yang wujud, ya. Qadiman kana au hadisan, zatan kana au sifatan, zahiran kana au batinan. Jadi apa istilahnya? Adanya konsep qidam dan baqo yang dimiliki oleh Allah itu, ya, nantinya adalah sebuah konsep yang sama sekali berbeda dengan makhluknya. Yang sebenarnya sama dan basor itu adalah kedua sifat ini ya. Sama dan basor ini selain juga mereka qidam, sama dan basor ini juga harus baqo yang bermuta'alaq dengan setiap hal yang wujud. Sebagaimana pernah kita singgung kemarin kan ya, sifat-sifat ma'ani itu juga bisa disifati dengan sifat-sifat salbiyah.
sama basarnya Allah itu qidam, sama basarnya Allah itu juga baki, ya, bakok. Ya, yang kedua sifat ini sama basar ini terhubung dengan hal yang qadim maupun yang hadis berupa zat atau sifat zahir ataupun batin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Nggak ada lah ya. Jelas saya rasa. Tapi ini kita masih membahas sifat salbiyah. Ya, sifat. Berikutnya qiyamuhu binafsihi. Ya, Allah Ta'ala itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan mukhasis. Tidak membutuhkan zat yang lain yang mengkonsepkan zat Allah. Yakni termasuk hal yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah Allah itu berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri di sini adalah Allah tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Fala yaftakiru ta'ala ila mahal. Konsekuensinya adalah Allah Ta'ala nanti tidak membutuhkan tempat. Ai zatin siwa zatihi, tidak membutuhkan zat yang lain selain zat Allah itu sendiri. Yujadu fiha kama tujadu as-sifah fil mausuf. Jadi Allah itu tidak butuh zat yang lain sebagaimana adanya sifat butuh kepada mausuf. Di anna dzalika la yakunu illa li sifat, karena yang namanya sifat membutuhkan mausuf itu ya sebagaimana konsep ini ya memang hanya berlaku untuk sifat gitu ya. Jadi kan sifat itu butuh pijakan, nggak mungkin untuk wujud dia itu tidak berpijak pada benda lain, nggak bisa dia secara independen berdiri itu nggak bisa namanya sifat. Nah, wa huwa ta'ala dzatun mausufun bisifat wa laisa jalla wa azza bisifatin. Zat Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat. Ya, ini kita semua sudah memakluminya. Tapi jangan difahami Allah itu berupa sifat. Allah itu zat yang bersifat, tapi bukan berupa sifat. Sebagaimana yang diklaimkan oleh orang Nasrani. Ya. Dan juga yang sepemahaman dengan itu dari golongan batiniyah. Allah apa namanya? Tadi kan dikatakan ya, Allah itu adalah sebuah zat yang disifati dan bukan berupa sifat. Nah, Allah itu zat yang disifati dengan sifat, tidak sebagaimana klaim dari kaum Nasrani dan segolongan batiniyah ya, yang juga menyatakan bahwasanya Allah itu berupa sifat. Semoga Allah memusnahkan mereka semua. Nanti ada dalilnya insyaallah ta'ala ya, ada menampilkan beberapa dalil bahwasanya Allah itu bukan berupa sifat. Karena begini, kalau Allah berupa sifat itu nanti Allah butuh zat yang lain. Nah, yang menciptakan zat yang lain ini siapa? Kan problem. Ya. Yang menciptakan zat yang lain ini siapa? Berarti kan mengkonsekuensikan harus akan ada Tuhan yang lain. Wa kadzalika la yafkiru ta'ala ila mukhasis. Begitu juga Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan mukhasis ya. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan zat yang lain yang akan merealisasikan keberwujudan Allah. Ai fa'ilin yukhasisuhu bil wujud.
tidak membutuhkan pelaku lain untuk mewujudkan zat Allah gitu. La fi dzatihi wa la fi sifatin min sifatih. Tidak pada zatnya Allah dan juga tidak pada salah satu dari sifat-sifatnya Allah. Diujibil kita bal baqoi di dzati wal jami sifatih. Ya karena di sana terkait adanya Allah secara dzatiyah itu harus qidam dan baqo. Begitu juga seluruh sifat-sifatnya harus qidam dan baqo, sifat ma'ani gitu ya. Wa innama yataju ilal mukhasis ayil fa'il man yaqbalul adam, yang membutuhkan ya, yang membutuhkan zat yang lain di sana wa innama yataju ilal mukhasis, yang membutuhkan zat lain untuk diciptakan itu adalah hal-hal yang istilahnya bisa mengalami kemusnahan. Hal-hal yang bisa mengalami kemusnahan berarti kan dia secara potensial sebenarnya tidak wajib ada. Nah, kok bisa ada, barulah dia membutuhkan mukhasis. Nah, kita kan sudah bahas sebelumnya bahwasanya zat Allah Ta'ala itu kan qadim. Nah, kalau qadim berarti tidak membutuhkan mukhasis, karena qadim itu tidak menerima konsep nihilitas. Ya. Sehingga mustahil Allah Azza wa Jalla itu membutuhkan hal lain secara umum begitu. Wa bihadza tu'rafu, dengan ini bisa kita mengerti ya. Anna muradana bil mahali fil akidah adzat, yang dikehendaki dengan kata al-mahal dalam akidah itu adalah zat lain. Wa muradana bil mukhassisi al-fa'il, yang dikehendaki dengan kata mukhassis di sana adalah al-fa'il, jadi sang pencipta. Al-fa'il kan artinya bekerja, Ustaz, kenapa diartikan menciptakan? Ya mudahnya begini sekarang. Pekerjaan Allah memberi rizki, menyelamatkan orang-orang kena musibah dan sebagainya, itu kan sebenarnya merupakan perwujudan dari menciptakan dan memusnahkan saja. Orang sakit dibuat sembuh dengan memusnahkan penyakitnya. Orang kelaparan diberi rezeki, ya berarti kan Allah ciptakan rezeki tersebut. Kan begitu. Fa bi adami iftiqari ta'ala ila mahalin aidzatin ukhra lazima annahu jalla wa azza dzatun la sifatun. Nah, kalau difahami Allah itu tidak membutuhkan zat yang lain untuk eksis, maka zat Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya zati, bukan yang merupakan sifat gitu ya. Wa bi adam iftiqarihi ta'ala ila mukhassis, mengacu Allah tidak membutuhkan sang pencipta, sang fa'il, maka zat Allah Ta'ala yang maha mulia itu berbeda dari zat-zat yang membutuhkan kepada mahal. Sebagaimana benda fisik itu membutuhkan tempat. Walaupun toh li'anna hadhihi wa in kanat mustakhniyah anil mahal an dzatin taqumu biha. Karena meskipun benda-benda fisik ini ya, dia tidak butuh zat lain untuk berpijak, katakan. Karena yang dibutuhkan benda fisik itu kan sebuah tempat mengisi ruang, bukan zat yang lain untuk berpijak. Tapi begini, Faya muftakiratun ibtidaan wa dawaman iftikaran daruriyan laziman ilal mukhassis. Ya. Tapi ajram-ajram ini, benda-benda fisik ini, baik secara ibtidak, perlawanan ya, permulaan. Karena adanya ajram ini secara permulaan, kemudian juga selamanya iftikaran daruriyan laziman ilal mukhassis. Ajram ini membutuhkan mukhasis, membutuhkan pencipta. Wa manolana jalla wa azza. Faidan. Maka bagaimana?
Al-qiyamu bin nafsi itu ibaratun anil ghina al-mutlak. Ya. Jadi adanya qiyamu bin nafsihi ini adalah sebuah ucapan terkait dengan adanya kecukupan ya atau kemahakuasaan yang mutlak. Sehingga ini hanya mungkin disematkan kepada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala jalla min qail ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wa wal ghaniyul hamid. Sedangkan zat Allah itu zat maha kaya lagi maha terpuji. Firman Allah yang lain, Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Allah dengan mengatakan Allahu samad di sana menjelaskan bahwasanya selain kepada Allah itu membutuhkan kepada Allah Jalla wa Azza. Karena as-samad itu artinya yusmadu ilai fil hawaij, yang menjadi tempat pengaduan di mana di sana terdapat kebutuhan. Yuksadu fiha wa minutus alu ya. Jadi terkait dengan hajat-hajat yang diinginkan begitu ya. Nanti hajat-hajat itu ya dimintakan kepada Allah. Wala syaka anna kula masyihu ta'ala suamidun ilahi. Tidak ada keraguan bahwasanya selain zat Allah itu adalah membutuhkan kepada Allah ibtidaan wa dawaman ya. Baik secara perlahan ataupun berlaku selamanya. Bilisani halihi ya, dengan kondisi yang ada meminta atau menunjukkan nilai kebutuhan itu kepada Allah, atau bilisani makolihi. Jadi secara gerak fisik ya menunjukkan bahwasanya dia membutuhkan Allah, atau memang secara verbal disampaikan. Au bihimamaan atau kedua-duanya ya. Jadi pas baik secara ucapan maupun perilaku itu menunjukkan kepada zat Allah yang maha kuasa. Wa asbata ta'ala biqauli lam yalid wa lam yulad wujubal ghana'i lahu jalla wa azza adil mu'athir wal athar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh. Ya, Allah itu tidak butuh dari zat lain yang mengkonsep atau bahkan tidak butuh dari konsep itu sendiri. Ya, tidak butuh dampak dari sebuah pekerjaan itu sendiri. Maka Allah tidak butuh muasir dan tidak ada ilah, tidak ada alasan untuk wujudnya Allah Ta'ala. Lo isyarai dengan walam yulad, Allah itu tidak dilahirkan. Tidak merupakan konsekuensi atas suatu hal itu, tidak. Karena kalau merupakan konsekuensi, maka ya ada sebabnya. Nah, sebabnya itu siapa? Kan begitu. Nanti yang menciptakan penyebab itu siapa? Nah terus tasalsul begitu terus. Tidak ada endingnya. Bila isyarai dengan ucapan bila lam yulad. Artinya zat Allah itu bukan merupakan konsekuensi atau disebabkan oleh hal yang lain. La sababa li wujudihi ta'ala. Tidak ada sebab untuk wujudnya Allah Ta'ala. Ya Allah itu wajib ada dan itu tidak ada alasannya. Karena Allah wajib qidam dan wajib baqa. Wa kadzalika la hajata lahu ta'ala ilal athari ya. Allah di sana itu tidak butuh efek. Wa ma'aujada ta'ala minal hawadis. Yang namanya asar itu yang Allah ciptakan dari hawadis, dari hal-hal makhluk-makhluk yang sifatnya baru. Wala gharadallahu jalla wa azza fi syai'in minha. Allah itu tidak memiliki tujuan atas apa yang Allah kerjakan gitu ya. Ta'ala Rabbuna anil a'radi wal aghrad. Ya Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk, juga tidak memiliki tujuan. Tujuan Allah itu sama sekali tidak memiliki tujuan. Ya terserah Allah merintah seapa-apa ya semaunya saja.
bukan berarti Allah memiliki tujuan tertentu, motif tertentu, itu tidak. Ya. Kalau misalkan ini kan, kalau misalkan kita sifatkan Allah itu punya tujuan gitu, dalam menciptakan atau dalam melakukan sesuatu itu konsekuensinya apa gitu. Ini. Katakan Allah itu menciptakan hamba untuk beribadah. Katakan begitu ya. Ini kan tujuan penciptaan Ya, itu untuk misalkan beribadah. kayak di Quran itu. Ya, misalkan Nah, saya di Quran gitu. konsekuensinya begini. Loh, tujuan itu kan bagian dari iradah, iya enggak? Betul, Ustaz. Nah, sekarang kalau ada hamba yang enggak beribadah, berarti iradahnya Allah enggak tercapai. Hmm. Berarti Allah dha'af dong. Oh iya. Makanya kalau di kitab-kitab akidah itu disebutkan kalau Allah itu punya gorotnya nggak tercapai, maka Allah itu lemah gitu. Nah kalau Allah itu lemah, lah alam semesta ini bisa ada dari mana kan? Terus Ustaz, kalau apa namanya itu, dalam memaknai ayat yang wa mafaraqtul jinna wal insa itu gimana, Ustaz? Itu lamnya bukan lam taktil, tapi lamnya adalah lam akobah, menunjukkan nilai konsekuensi. Nggak paham gimana itu? Gimana? Kurang paham. Gimana itu, Ustaz? Gini. Jadi kalau diartikan, aku tidak ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali endingnya atau hasil akhirnya mereka akan beribadah kepadaku. Jadi mereka akan beribadah kepadaku itu bukan tujuan dari penciptaan, tapi dari bukan tujuannya. Tapi karena mereka sudah diciptakan, ya idealnya mereka akan menyembah kepada Allah. Lam akobah yang artinya itu apa namanya fase setelah penciptaan. Jadi tidak ada lagi fase setelah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali adalah fase untuk beribadah kepada Allah. Akobah. Jadi apa kejadian setelahnya begitu. Kejadian setelah penciptaan tersebut. Iya, jadi setelah penciptaan kondisi atau waktu yang tersiksa itu adalah bagaimana manusia dan jin itu beribadah kepada Allah. Tapi itu bukan tujuan. Tapi fase setelah penciptaan. Lamnya namanya lam akobah. Lam Gimana? di mana lamnya? Ini kan wama. Ya kan illa liya'budun gini kan. Oh, iya. Ini bukan lam taklil. Bukan, tapi namanya lam akobah atau akibah. Singkat saja si akobah. Orang-orang ini punya akobah. Berarti menunjukkan adanya fase setelah dari lafaz sebelumnya. Iya. Ya, Oke, aku. Jadi apapun firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, kalau seolah-olah menunjukkan arti taklil, sebenarnya bukan taklil. Sebenarnya bukan taklil. Tapi ya semacam lam akobah. Nah, Ustaz, itu antum kan berarti sudah menafsiri Al-Quran. Dalilnya mana antum bisa katakan itu lamnya bukan akobah. Loh, justru Allah itu mengerjakan dengan tanpa ghorot itu dari Al-Quran juga. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Manusia itu tidak akan dipertanyai ya,
atas apa yang manusia itu la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah itu tidak dipertanyai atas apa yang Allah kerjakan, tapi manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah sendiri bilang, saya mau ngapa-ngapain itu tidak bisa dipertanyai gitu loh. Karena memang tidak ada alasannya. Allah punya iradah, tapi bukan berarti Allah itu memiliki gharad. Beda. Karena gharad itu adalah hasil akhir. Ya misalnya kan motif dari apa yang dikerjakan oleh makhluk. Nah kalau Allah nggak begitu ya, dengan iradahnya semau-maunya, tapi bukan berarti di sana memiliki tujuan. Begitu. Paham nggak? Iya, Ustaz. Maklum. Sampai mana tadi? Ah, wala muni Allahu ta'ala fi syai'in minna. Allah itu tidak membutuhkan zat lain yang menolongnya. Bal huwa jalla wa azza fa'ilun bimahdil ikhtiyar. Allah Ta'ala itu adalah pencipta murni karena pilihan pribadinya. Bila wasita wala mu'alajah wala illah. Bukan dengan sebuah perantara. Enggak, Allah sendiri yang menciptakan. Wala mu'alajah, bukan karena Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena sebagai nilai tabiat Allah sebagai Tuhan. Ya karena saya Tuhan, saya wajib menciptakan. Enggak begitu. Allah kalau mau enggak nyiptain juga bisa. Bukan juga sebagai sebuah nilai ilah. Ya, nilai ilah itu berarti kan ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi yang mengharuskan Allah melakukan hal-hal demikian. Enggak begitu. Wa ilahin isyarah fi qouli ta'ala lam yulad lam yalid wa lam yulad, kan lam yalid. Jadi tidak ada wujudnya suatu hal pada zat Allah itu berdasarkan nilai konsekuensi. Ya. Bi ayakuna ba'dan minha aw nasyi'anahna min ghairi qasdin aw nasyi'an anhu ta'ala bisti'anatin miman yuzawijuhu ala dzalik. Jadi jangan sampai dipahami ya bahwasanya nantinya sebagian ya, dari zat Allah ya, atau adanya kemunculan pada zat Allah akan suatu hal itu Allah kerjakan dengan tanpa min ghairi qasdin, dengan tanpa tidak ada kesengajaan gitu ya. Jadi karena Allah, jadi jangan difahami karena Allah Tuhan, Allah pasti harus menciptakan suatu hal, itu mustahil. Enggak. Allah ciptakan sesuatu itu berdasarkan iradah, bukan karena Allah sebagai Tuhan akhirnya memiliki kewajiban untuk menciptakan sesuatu. Atau jangan sampai difahami Allah itu nanti menciptakan sesuatu karena adanya faktor isti'anah, ya bantuan gitu ya, adanya faktor bantuan dari zat lain yang memiliki kewajiban yang sama. Enggak begitu. Au sama gharadun, atau di sana ada tujuan yahmiluhu ala dzalik, yang tujuan itu akan mengarahkan untuk mengerjakan suatu hal. Kama huwa sya'nu zaujaini wa nawiya binisbah ilal waladi wa nawi fi jam'i ma dzukir. Ya, sebagaimana relasinya tentang kondisi doa orang pasutri ya ketika direlasikan dengan anaknya dan seluruh hal yang telah disebutkan. Idza kana ta'ala kadzalika lazima ayyumatila al hawadis. Karena kalau Allah itu nanti umpama punya tujuan gitu ya. Nanti yang enggak ada bedanya dengan hawadis. Allah itu terpaksa melakukan ini dan itu. Terus di mana letak nilai irodahnya? Irodahnya enggak kepake nanti. Kaifa wa tabarakata laisa lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama sekali menyamai zat Allah.
Fala walida idzan wala sahibata wala walad. Allah itu tidak memberi orang tua, sahabat, bahkan anak ya. Wa masalah bainal hawadis biwajhin minal wujuh. Tidak ada keserupaan sama sekali antara Allah dengan makhluk. Fatabarakallahu rabbul alamin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Mungkin sedikit bertanya. Tanya lah Bang. Kalau Allah menciptakan ini kan, menciptakan alam semesta itu, itunya Gusti Allah itu, apakah istilahnya mungkin gitu kan, Allah menciptakan alam semesta itu mungkin, dan ya terserah Gusti Allah gitu. Itu bukannya bukannya apa namanya, bukannya menciptakan alam semesta ini bisa dibilang sebuah keharusan untuk Gusti Allah gitu. Kenapa harus? Ya, karena kan Allah sendiri kan ada sifat kholik. Nah, sedangkan kalau nggak menciptakan itu berarti kan nggak kholik dong Gusti Allah. Gini. Disebut kholik itu sebelum menciptakan atau setelah menciptakan? Gimana tuh? Disebut kholik itu sebelum menciptakan atau setelah menciptakan? Saya balik tanya. Setelah. Gini, oke. Al-Khaliq itu kan terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan kodim. Loh, berarti kan lafaz Al-Khaliq itu sedari dulu sudah Allah pakai pada zat Allah. Bahkan sebelum Allah ciptakan apapun. Gitu. Iya kan gitu maksudnya. Terus? Enggak kan, maksudnya kan berarti kan Allah menciptakan gitu ya. Jadi bukannya Al-Khaliq itu kan gini loh. Al-Khaliq itu sifat wajib gak sih? Asmaul Husna wajib? Enggak. Apakah semua Asmaul Husna itu adalah sifat wajib? Allah itu wajib menyayangi makhluknya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu wajib. Enggak. Sudah. Ya. Sudah. Jangan mempersulit diri sendiri ya. Maksud anak pikir itu kan bisa dia. Ya ini mah pikiran anak itu. Nah, bukannya dari konsekuensi bahwasanya Allah itu dipanggil Khalik itu ya Allah menciptakan makhluk gitu Ustaz. Baru dipanggil Khalik kan Ustaz, istilahnya kan gitu. Kalau Allah nggak ciptain alam semesta, nggak ciptain manusia, berarti Allah ini ya bukan seorang Khalik dong gitu. Istilahnya kalau Allah berdiri dengan zatnya sendiri gitu loh Ustaz. Berarti kan Allah nggak dipanggil Khalik. Iya gitu, pikiran anak tuh. Jadi anak pikir, bukannya berarti Allah itu ada sebuah keharusan untuk menciptakan alam semesta gitu. Jadi pertama sifat Khaliq wajib. Pertama Khaliq itu tidak wajib. Yang kemudian disebut Khaliq itu kan tidak melulu harus diaplikasikan. Dan bisa jadi maksud dari Al-Khaliq itu adalah zat yang memiliki potensi untuk menciptakan. Jadi Khaliqnya itu tidak harus Khaliq bil fi'li, bisa Khaliq bil quwwah. Karena satu-satunya yang memiliki potensi itu hanya Allah saja. Itu sudah cukup. Ya, naktafi dulu sampai sini. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.